Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Humaira Kaisar dengan NPM 79. Perkenalkan, nama saya Aisyah Syafira Santoso dengan NPM 13. Saya Arsika dengan NPM 29. Saya Aurelia Ayu Apredi dengan NPM 49. Saya Nadia Francisca dengan NPM 47. Berikut hasil kerja kelompok kami, selamat menyaksikan. Pendahuluan, krisis kepercayaan yang dialami bangsa Indonesia yang dampaknya tidak hanya pada bidang politik saja, tetapi juga terjadi pada bidang ekonomi, terutama menurunnya kesadaran warga negara yang mampu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Krisis kepercayaan terlihat pada pencarian kepuasan langsung dengan menyingkirkan norma kolektif sehingga tidak ada lagi nilai kebersamaan. Salah satu bentuk sikap yang tidak menghargai norma kolektif bangsa adalah keengganan sebagai warga untuk wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan tersebut adalah diperlakukannya kecerdasan ideologi atau ideologi intergens yang mengacu pada kapasitas seorang warga negara untuk hidup berdampingan dengan warga dalam suasana damai dan toleran. Suatu bangsa merupakan ikatan emosional yang memerlukan semangat kebersamaan atau misdeh. Sedangkan negara merupakan institusi yang memiliki aturan bersama sehingga memerlukan semangat kepatuhan untuk hidup bersama. Hal pertama yang dapat dilakukan sebagai seorang warga negara untuk mendukung kecerdasan ideologis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu yang pertama, pemahaman atas hak dan kewajiban dari setiap warga negara. Seseorang yang memahami hak dan kewajiban dengan baik berarti ia telah menempatkan diri secara tepat dan profesional dalam kedudukannya sebagai warga negara. Yang kedua, pemahaman atas semangat toleransi sebagai wujud hidup bersama. Toleransi merupakan suatu pemahaman atas situasi dan keadaan yang berkembang dalam kehidupan bersama. Seseorang dikatakan toleran apabila ia dapat memahami situasi dan keadaan orang lain sehingga tak menjadi konflik. Yang ketiga, pemahaman atas nilai keberagaman sebagai suatu fasilitas keberagaman atau pluralitas merupakan fitrah manusia karena tidak ada orang yang benar-benar sama dalam segala hal. Yang keempat, pemahaman atas nilai luhur sebagai warisan sejarah dalam norma kolektif. Yang kelima, pemahaman atas nilai ideal yang diperjuangkan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama adalah hakikat dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan dengan penambahan awalan ke dan ketuhanan mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa. Akhiran an. Pencipta alam semesta beserta isinya. Komponen kecerdasan ideologis dalam sila pertama ini terletak pada 3 hal. Pertama, menghadirkan Tuhan dalam peri kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, kehadiran Tuhan dibuktikan dengan melalui budi pekerti yang luhur. Ketiga, saling menghormati atau toleransi antar umat beragama. Yang kedua adalah hakikat dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran, sikap, dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan. Sila kedua ini diliputi dan dijiwai oleh sila pertama. Hal ini berarti bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab bagi bangsa Indonesia bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan kodrat manusia sebagai ciptaannya. Yang ketiga adalah hakikat dari sila persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia.
Persatuan Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Sila Persatuan Indonesia bertitik tolak dari kesadaran bahwa diperlukan kemampuan untuk mengelola keanekaragaman menjadi suatu kekuatan persatuan atau unity. Keempat adalah hakikat dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan bertitik tolak dari kesadaran bahwa kebijaksanaan adalah sikap jiwa filosofis yang mempertemukan pendirian pribadi dengan orang lain dalam sebuah ruang publik, yakni wadah yang di dalamnya keyakinan dan pendapat dapat ditampung dan dibicarakan secara bebas dan bertanggung jawab. Yang kelima adalah hakikat dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima berarti bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapatkan perilaku yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sila keadilan sosial adalah tujuan dari 4 sila yang mendahulunya, serta merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara yang perwujudannya dilaksanakan dengan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembentukan pribadi yang bermartabat. 1. Nilai-nilai dalam sila ketuhanan yang Maha Esa terdiri dari nilai syukur, nilai toleransi, nilai kedermawanan, nilai kerendahan hatian, nilai keikhlasan. 2. Nilai-nilai dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab terdiri dari nilai kemanusiaan universal, nilai keadilan, nilai keadaban. 3. Nilai-nilai dalam sila persatuan Indonesia terdiri dari rasa memiliki, rasa mencintai tanah air, nasionalisme. 4. Nilai-nilai dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mempertemukan pendirian pribadi dengan orang lain dalam suasana dialogis, ialah sikap jiwa filosofis untuk menemukan harmoni antara pendapat pribadi dengan kebutuhan orang lain. Sebagai contoh, sikap mengalah atau diam untuk menghindari konflik. Menciptakan suasana dialogis dalam komunikasi artinya kemampuan untuk memadukan pendapat pribadi dengan pandangan orang lain, sehingga melahirkan rasa kebersamaan. Semangat musyawarah untuk mencapai mufakat adalah mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. 5. Nilai-nilai dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terdiri dari keadilan distributif, yaitu hubungan keadilan antar negara dengan warganya, keadilan bertaat atau legal, yaitu hubungan keadilan antar warga negara terhadap negara. Jadi, dalam pengertian keadilan legal ini, warga negara merupakan pihak yang wajib mematuhi keadilan terhadap negaranya. Ketiga, keadilan komutatif, yaitu keadilan antara warga negara yang satu dengan yang lainnya, atau dengan perkataan lain, hubungan keadilan antar warga negara. Kesimpulan, Pancasila yang berisi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan apabila ditanamkan kepada peserta didik sejak dini akan memberikan kesadaran kepada mereka bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang. Salah satu hak dan kewajiban warga negara itu adalah membayar pajak bagi yang mampu. Kepatuhan membayar pajak bagi warga negara yang mampu merupakan wujud dari pengalaman nilai-nilai Pancasila yang dituangkan dalam sila-sila berikut. Pertama, seseorang yang memiliki kemampuan dalam membayar pajak ketika menunaikan kewajibannya tersebut dengan sendirinya telah mengamalkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab bagi wajib pajak berupa wujud toleransi antara warga yang mampu kepada yang tidak mampu. Yang ketiga, pengamalan sila persatuan Indonesia berupa rasa kebersamaan atau solidaritas antar warga negara. Yang keempat, pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan perwujudan sikap bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kelima, pengalaman sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan keadilan legalis, yaitu ketaatan warga negara dalam melaksanakan hukum yang berlaku, dalam hal ini ketentuan hukum membayar pajak bagi yang mampu.